Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Faila Rohma dengan NIM 23040141 dari Prodi Bisnis Digital 3D Malang. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai website pribadi yang sudah saya buat. Nah, pertama-tama di sini kita harus membuat foldernya terlebih dahulu di file ini, di file Explorer-nya ya. Nah, di sini kita harus membuat foldernya dari yang XMPP, lalu membuat foldernya yaitu htdocs. Selanjutnya membuat file lagi dengan tes. Selanjutnya kita akan membuka codingannya itu dengan yaitu index.html dengan Sublime. Nah, ini merupakan isi codingan dari website yang sudah saya buat. Nah, isi dari websitenya itu seperti ini. Sebentar. Ini untuk kita langsung ngebuka dari ininya, ya. Nah, sedangkan untuk membuka kita searchingnya itu kita menggunakan XMPP. Nah, di sini kita harus nyalain Apache-nya terlebih dahulu. Lalu kita kembali lagi ke Chrome. Sebentar loading. Nah, kita masuk ke Chrome. Nah, kalau yang tadi kan kita ngebuka lewat file yang ini lah, menggunakan Chrome. Lalu kalau yang ini kita bisa searching, yaitu dengan searching localhost /test /. Kita tinggal search. Nah, ini keluar website yang sudah saya buat. Sama seperti ini, cuma ini bedanya ini ngebuka lewat file. Kalau yang ini dari websitenya itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan ini merupakan website yang sudah saya buat. Nah, di sini ada bagian dari header. Lalu di sini ada navbar. Isi dari navbar saya itu ada about, family, education, friends, dan kontak. Nah, kita masuk ke bagian about. Nah, ini merupakan bagian dari container. Nah, ini merupakan isi dari about ini. Itu saya menggunakan biodata saya seperti tentang nama saya, perkenalan nama saya, tanggal lahir saya, lalu ada kegiatan keseharian saya. Selanjutnya ada family. Di sini saya menggunakan beberapa foto. Ini mungkin bisa dibilang card. Nah, di sini adalah orang-orang yang selalu mensupport saya. Di sini ada diri saya sendiri, lalu ada orang tua saya, lalu ada adik saya, dan selanjutnya ada kucing-kucing saya, terus ada sepupu perempuan saya dan sepupu laki-laki saya. Selanjutnya itu ada education. Nah, ini merupakan background pendidikan saya mulai dari saya TK, SD, SMP, sampai SMA. Nah, selanjutnya itu ada friends. Nah, ini merupakan 3 sahabat saya. Lalu selanjutnya ada kontak. Dan yang terakhir itu ada bagian dari footer. Ini merupakan bagian dari footer. Oke, masuk ke penjelasan codingannya. Nah, ini merupakan bagian dari konten. Ini merupakan konten. Isi ini adalah konten, lalu selanjutnya untuk menampilkan website ini. Lalu kita membuat navbar atau navigation. Nah, ini merupakan isi dari navbar itu. Nah, ini merupakan isi navbar. Navbar itu yang mana sih? Nah, jadi navbar itu yang ini. Lalu untuk menampilkan ini, kita harus menggunakan codingan ini semua. Nah, di sini kan ada about, family, education, friends, contact. Semisal ini mau kita ganti, kita tambahin about me. Nah, ini ctrls, save. Lalu, ini kita refresh. Nah, ini bisa keganti. Jadi, digantinya itu di bagian yang putih-putih ini. Misal dengan about me, atau my family, atau education, friends, contact, bisa diganti dengan yang lainnya.
Lalu selanjutnya itu ada bagian dari header itu. Nah, ini merupakan bagian dari header. Header itu yang mana sih? Jadi header itu ada di bagian header itu ada, yaitu ini. Ini merupakan yang namanya header. Lalu selanjutnya kita akan membuat isi dari kontainer yang tadi itu. Isi dari kontainer itu keseluruhannya ya. Dari sini sampai sini. Jadi kontainer itu isi dari websitenya itu. Lalu selanjutnya itu ada isi dari about-nya itu. Ya, ini adalah header masuknya. Lalu selanjutnya ada, Oke. Ini untuk di bagian about. Nah, di sini juga bisa diganti di bagian about, misal di about me atau about us atau tentang saya atau mau pakai bahasa lain juga kita bisa ganti di bagian ini. Lalu di bawahnya juga kan ada penjelasan, ini juga bisa diganti. Lalu selanjutnya itu ada introduce myself. Nah, ini merupakan isi dari web tersebut. Nah, untuk mengganti icon ini ini bisa kita ganti ada di bagian ini. Nah, itu menggunakan website juga. Lalu ini merupakan bagian introduksi saya. Nah, ini isinya sama aja. Jika mau diganti logonya yang tadi tuh diganti di bagian ini. Class sama dengan isi dari codingannya itu, kodenya tersebut. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian kontainer juga, tapi di bagian My Family. Nah, ini saya akan memberitahukan bagaimana cara mengganti foto foto yang tadi terpampang. Nah, itu ada di bagian sini. Kita menyesuaikan folder yang ada di sini. Jadi kita kalau mau ganti foto, kita harus masuk di sini. Misal saya mau ganti di foto ini. Ini kan namanya Tomo. Nah, kita bisa lihat dia ininya Tomo JPG atau PNG, kita sesuaikan. Misal saya ganti di sini dengan Tomo CTRLS, lalu kita masuk ke websitenya. Sini. CTRLS. Nah, sorry, kok nggak bisa ya? Sebentar. Tomo. Ya, kita pokoknya harus menyesuaikan ini. Nah, ini. Berarti dia termasuknya ke JPG. Nah, tapi ini terlalu kecil. Kita bisa menyelesaikan foto dari yang foto ini dengan ini. Lalu selanjutnya ini juga sama. Nah, untuk mengganti foto itu ada di codingannya SRC. Ini. Lalu selanjutnya kita akan memasuki bagian. Nah, ini untuk codingannya hampir sama, kurang lebih. Nah, ini untuk education. Nah, di sini kita bisa masukin ini bisa kita ganti, misal pertama kali sekolah. Misal seperti itu. Lalu kita share. Sini jangan lupa kita bagian education ya.
Nah, ini kan masih education. Ini di sini kita itu masih 2009 sampai 2011. Nah, itu bisa diganti lalu kita refresh. Nah, ini bisa diganti dengan kata-kata yang kita mau. Lalu selanjutnya ini merupakan isi dari ini. Isi dari yang ini. Ini kita juga bisa diganti dengan sesuai apa yang kita butuhkan. Mau diganti tentang diri kita atau mau diganti tentang cerita teman atau cerita apa, itu juga bisa. Lalu bagaimana sih cara mengganti foto ini? Nah, ini kan bisa diganti dengan foto saya. Ini merupakan foto kecil saya waktu TK. Nah, ini kita bisa diganti dengan di foto di sini. Nah, ini menyesuaikan nama foto yang akan kita masukin ke sini kayak tadi. Tadi kan Tomo. Nah, itu nama file yang tadi. Nah, ini kayak TK. Nah, ini. Ini merupakan foto yang tadi saya masukkan. Itu ada ke dalam sini. Nah, untuk ukuran foto saya edit 1:1 dari keseluruhan foto ini. Jadi foto ini satu ukuran semua, jadi semuanya itu sesuai dan sejajar. Tidak ada yang melenceng-melenceng. Itu kita bisa edit 1:1. Lalu selanjutnya kita masuk ke friends. Nah, di sini juga ada ini, ada keterangan namanya. Ada ini juga. Misal kita ganti nama-namanya. Nah, ini. Misal ini kita ganti Arifin CTRL-S. Nah, untuk save itu kita bisa menggunakan CTRL-S atau di sini save. Ya. Lalu kita masuk lagi coba di sini. Nah, ini belum terganti, kita bisa ganti dengan pencet ini atau dengan CTRL-R. Nah, ini bisa diganti. Lalu selanjutnya ini juga bisa kita ganti nama ini semua. Bisa menyesuaikan isi yang kita mau. Yaitu ada di bagian sini. Terus untuk mengganti fotonya itu ada di bagian ini. Nah, untuk fotonya juga saya menyesuaikan sesuai yang kita mau ukurannya. Kalau bisa sama seperti yang tadi 1:1. Lalu selanjutnya ada di bagian ini. Ini ada di bagian bawahnya. Keterangan di bawah sini. The three of them are my little friends who have been friends with me for 15 years. Nah, selanjutnya kita akan mengubah di bagian saya akan menjelaskan ini juga. Di bagian maaf ya kalau agak berisik. Nah, ini untuk di bagian footer. Di bagian footer itu ada ini. Itu ada copyright. Nah, ini menggunakan nama saya, ini bisa diganti. Misalkan kita ganti dengan KK. Salah. KK. CTRLS. Lalu kita masuk ke websitenya lagi. Ini ada di bagian bawah ya. Kita CTRL-R atau bisa refresh di sini. Nah, ini bisa udah keganti jadi KK. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian ini, saya lupa. Nah, ini bisa kita ganti. Contohnya ini. Nah, ini bisa nongol foto yang lainnya juga. Sini ada kita bisa taruh Instagram atau TikTok atau sosial media yang lainnya. Sini bisa close project. Nah, di sini juga ada ini. Sama semua. Seperti ini. Ini juga, ini merupakan adik perempuan saya satu-satunya, yaitu ini cerita tentang adik saya. Sini ada Instagram dan TikToknya. Saya kurang tahu TikToknya apa. Lalu selanjutnya ada kucing-kucing saya.
Nah, di sini juga saya menggunakan foto yang sama. Kita bisa menggunakan foto yang berbeda-beda. Nah, kebanyakan saya menggunakan foto yang sama. Ini juga saya menggunakan foto yang sama. Ini merupakan sepupu-sepupu perempuan saya. Lalu ini ada sepupu laki-laki saya. Nah, ini juga bisa kita ganti. They are my male cousin from my mother family. Actually, I still have a lot of male cousin. It's just that these are some of all my male cousin. Nah, untuk yang berbeda itu contohnya ada di sini. Nah, awalnya ini ada foto adik saya, wah udah gede. Di sini tiba-tiba bisa kita ganti menjadi foto lainnya. Nah, gimana sih caranya? Jadi, kalau yang tadi kan ada foto yang pertama tuh ada di bagian sini. Aduh, kelewat. Nah, di bagian My Family ada di contohnya yang tadi adik saya itu ada di bagian sini. Nah, ini Shirley JPG. Nah, ini menyesuaikan nama foto yang kita save di sini. Nah, kayak ini kan nih tadi nih, ini Shirley JPG. Nah, lalu selanjutnya bagaimana sih cara mengganti di bagian dalam ininya? Pas setelah kita pencet ya tadi. Yang setelah kita pencet di bagian ini. Nah, ini munculnya fotonya beda lagi. Itu caranya itu ada di bagian bawah. Ini ada di bagian bawah. Nah, ini. Di bagian sini kita bisa ganti kayak ini. Nah, yang tadi itu saya save nama fotonya itu cashier.jpg. Lalu di sini dia akan muncul. Ini juga bisa di bagian sini juga bisa kita ganti dengan kata-kata lain, yaitu kata-kata ini. Nah, untuk fotonya bisa berubah menyesuaikan foto yang kita upload. Nah, ya kurang lebih codingan saya seperti ini. Sini ada header. Ini ada navbar. Isi navbar itu ada about me, family, education, friends, contact. Kita masuk tell me more. Sini kita masuk ke bagian about. Lalu ada family, ada education, ada friends, contact, dan ada bagian footer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.